Baik, kembali ke Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan penjelasan bahwa Allah memberikan pilihan, dua pilihan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi yang jelas ketika manusia berhasil melakukan pilihan yang terbaik, bukankah itu adalah karena kekuatan Allah dan izin Allah? Atau memang dari dirinya sendiri yang berusaha untuk mewujudkan kebaikan itu, Ustadz? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia, demi jiwa dan penciptaan manusia, fa'alhamaha fujuraha, lalu kemudian Allah berikan jalan fujur, wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Tapi kemudian ayat berikutnya, qad aflaha, beruntunglah orang man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, sehingga setelah dia sucikan dirinya, dia kalahkan hawa nafsunya, dia kalahkan bisikan setan, akhirnya dia menang dan dia pilih jalan yang benar. Qad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori dirinya, dia perturutkan bisikan hawa nafsunya, dia perturutkan ajakan setan, lalu kemudian dia ikuti jalan yang ke kiri. Nah, adakah kuasa, daya, upaya, kekuatan selain daripada kekuatan Allah? 3 kali kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang paling mulia ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika kau merasa aku sudah beramal soleh, aku sudah sholat, aku sudah sedekah, aku sudah infak, aku sudah beramal soleh, lalu terasa bahwa dirimu besar, wallahu akbar, katakan Allah maha besar. Ketika kau katakan ini karena aku, ini karena tenagaku, maka katakan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka ketika orang beriman selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak katakan alhamdulillah aku sudah sholat tahajud 100 rakaat, tapi dia katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin sholatku tadi kurang rukun syarat wajib sunatnya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang tasbih tahmid takbirnya, mungkin kurang merendahkan diri kepada Allah. Kita senantiasa merasa bahwa diri kita ini banyak dosa. Allahu'alaikum. Nah, mungkin bisa dijelaskan lantas bagaimanakah kita bisa membedakan, mampu membedakan antara bisikan setan yang seakan-akan baik, ini terutama para pelaku tarekoh atau sufi seperti itu, ketika dia melakukan kebaikan, alhamdulillah ini adalah kebaikan dari saya. Lantas bagaimana kita orang-orang awam bisa membedakan antara bisikan setan dan petunjuk? Bagaimana kita bisa membedakan ini datang dari setan atau ini datang dari malaikat? Apakah ini karomah datang dari Allah kepada wali Allah atau ini istidraj, hanya permainan setan? Maka timbangan standarnya adalah syariat. Maka orang tasawuf hakikat tidak boleh meninggalkan syariat. Ada kaedahnya. Al-haqiqatu bila syariatin batilah wa syariatu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat batil, hakikat tanpa syariat hampa, tidak ada nilainya. Oleh sebab itu standarnya adalah syariat. Syariat itu apa? Standar. Kita sepakat di seluruh dunia bahwa yang namanya 1 meter itu standarnya adalah 100 cm. Siapapun yang membawa tongkat kemari panjangnya 99,9 cm maka dia bukan 1 meter. Jadi kalau standar ini kita rusak maka hancurlah semuanya. Maka kita bisa baca kitab-kitab para ulama tasawuf awail yang pertama-pertama dulu. Di antaranya Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya. Mari kita temui ada seorang wali Allah di sana. Kita bersilaturahim mengambil barokah dari dia. Begitu mereka menemui wali Allah itu sedang berada dalam masjid. Lalu kemudian wali Allah itu yang dikatakan wali Allah itu meludah dia di dalam masjid. Tuh. Maka wali Allah yang tadi membawa muridnya mengatakan, mari kita pulang. Kenapa Tuan Guru? Bukankah ini wali Allah? Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Kenapa? Karena dia meludah di dalam masjid. Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya boleh sama, yang diterima boleh sama, tapi lihat efeknya. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, masih dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan tiba-tiba kau dengar daun-daun kayu mengucapkan salam. Kau dengar burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Uwas. Assalamualaikum, selamat untukmu hai Ustaz Abdul Somad. Apakah itu karamah dari Allah atau itu istidraj permainan makr, tipu daya setan? Bagaimana kita membedakannya?
Kalau ketika mendengar salam dari pokok kayu dan burung-burung itu datang rasa takutmu kepada Allah, datang rasa cemasmu, jangan-jangan ini ujian Allah, maka sesungguhnya itu adalah Allah ingin memperlihatkan bahwa makhluk-makhluknya bertasbih, maka datang rasa takutmu dalam hati. Tapi ketika mendengar itu datang takjubmu kepada dirimu, dan datang merasa, akulah wali Allah, lihatlah pohon kayu dan burung mengucapkan salam kepadaku, maka sesungguhnya engkau sedang tertipu dengan tipu daya setan. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali. Baik.